Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Allah menciptakan apapun, terlebih dahulu sudah ada zat Allah yang bermula dan kekal. Ialah makhluk sebagai penyebutan sesuatu yang pertama Allah ciptakan. Makhluk merupakan seluruh ciptaan Allah yang meliputi alam semesta beserta isinya. Dalam sejarah penciptaannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. 3 makhluk yang dimaksudkan di sini adalah arsy, al-qalam, dan air. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Diriwayatkan oleh Tirmizi, nomor hadis 2155, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan selain arsy, air dan angin adalah qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah." Pena berkata, "Apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir sebagai kejadian dan yang terjadi selamanya." Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abdullah ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat, menuliskan takdir atau ketentuan semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arsy Allah sudah berada di atas air. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4797. Para sahabat berkata, takdir dalam hadis ini adalah penulisan dengan qalam takdir. Hadis ini menunjukkan bahwa penulisan takdir terjadi setelah penciptaan arsy. Dengan demikian, ditetapkan bahwa penciptaan arsy adalah lebih dahulu dari penciptaan qalam yang digunakan untuk menulis takdir sebagaimana mazhab yang dipegang oleh jumhur ulama. Sebagian lagi dari para ulama berpendapat bahwa qalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum seluruh makhluk lainnya. Inilah pendapat Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jauzi, dan selainnya. Imam Ibnu Jarir mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan awan tipis. Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Dalilnya adalah dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 3319. Katanya hasan sahih. Abu Daud, nomor hadis 4700. Ahmad, nomor hadis 22705. Syekh Su'aib Al-Amaud mengatakan sahih. Lihat Tholiq Musnad Muhammad, nomor 22705. Kemudian Allah berfirman kepada qalam, uktub, tulislah wahai pena. Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis. Fajaro min tilkas saat. Mulai saat itu pulpen tersebut terus menulis. Fajaro bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka setelah itu pulpen akan menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian setelah qalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz yang dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Dari sinilah Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
dan Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Selesailah penciptaan keduanya pada hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan langit dan bumi pada hari Jumat, karena hari kiamat itu tegak di hari Jumat. Selanjutnya, Allah pun menciptakan makhluk lainnya seperti gunung, pohon, sungai, dan begitu seterusnya, sehingga terciptalah makhluk yang kemudian kita kenal dengan malaikat, dan malaikat merupakan tentara-tentara Allah. Setelah Allah menciptakan malaikat, disusul kemudian penciptaan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi, karena jin ini memang disifatkan Allah lebih banyak yang rusak dibanding yang baik, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh serta merusak bumi. Akhirnya, Allah pilih salah satu di antara mereka yang paling solih. Jin yang paling solih itu namanya Azazil. Maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus Allah bersama para malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga jin-jin yang jahat itu ditangkap dan dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Sampailah pada suatu saat keadaan bumi pun tenang, disebabkan Azazil berhasil menangani keadaan tersebut. Dari situlah Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin, dan tinggal bersama malaikat, kemudian diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi Hazanatul Jannah atau penjaganya surga. Pendapat yang terakhir adalah perbedaan terkait penciptaan air. Perbedaan mengenai air adalah makhluk pertama yang diciptakan adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Allah dahulu, tidak ada sesuatu pun selainnya. Arsy-Nya di atas air, lalu Allah menulis takdir segala sesuatu di Az-Zikr, lembaran catatan takdir. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3191. Hadis ini menunjukkan bahwa air adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, karena pada saat itu tidak ada sesuatu pun selainnya. Setelah menciptakan air, barulah Allah menciptakan arsy, singgasananya yang diletakkan di atas air. Setelah itu, barulah Allah menciptakan al-qalam atau pena untuk menulis takdir segala sesuatu. Setelah itu, Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pena takdir bukanlah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Adapun hadis yang berbunyi, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena catatan takdir. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Maksud hadis ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwa pertama kali di sini maksudnya yakni pertama kali diciptakan setelah air dan arsy, atau yang kedua bahwa pertama kali di sini maksudnya dilihat dari sisi apa yang akan ditulis oleh pena takdir tentang makhluk pertama yang akan Allah ciptakan. Dengan demikian, terjadilah kompromi antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, di mana beliau berkata, maknanya Allah menciptakan air terlebih dahulu, lalu menciptakan arsy di atas air dalam kisah Nafi bin Zaid al-Himyari dengan lafaz singgasananya terletak di atas air. Baru kemudian dia menciptakan al-qalam atau pena takdir. Lalu Allah berkata, tulislah segala yang terjadi. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk setelah air dan arsy. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi dan selain keduanya dari
Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit secara marfu, pertama kali Allah menciptakan pena takdir. Kemudian Allah berkata, tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka hadis ini harus dikompromikan dengan hadis sebelumnya, bahwa yang dimaksud pena merupakan makhluk yang pertama kali di sini disandarkan kepada selain air dan arsy, atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya. Artinya, sesungguhnya dikatakan kepadanya Al-Qalam, tulislah makhluk apa yang diciptakan pertama kali, dalam Fathul Bari nomor 473. Untuk kesimpulan dan pendapat saya pribadi, berdasarkan setiap dalil di atas adalah bahwa airlah yang menempati urutan pertama penciptaan makhluk setelah zat Allah, barulah disusul dengan penciptaan arsy dan al-qalam setelahnya. Wallahu a'lam bissawab.